Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kita pada sehat selalu. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga yang bisa kita pantau teman-teman, tentunya untuk scalpingan tanggal 18 Maret 2025. Langsung aja kita mulai, kita akan masuk ke time frame daily terlebih dahulu. Untuk pola candlestick atau pergerakan harga kemarin terlihat dari candlestick terakhir itu di candlestick bullish ini, di mana kemarin itu bergerak di dalam inside bar candlestick bearish sebelumnya ya. Nah, namun untuk hari ini dia sudah berhasil setidaknya nge-sweep untuk high ataupun shadow candlestick bearish tersebut. Ya memang belum ada full body di situ teman-teman. Nah, tapi kalau kita nanti masuk di time frame 4-nya, nah itu sudah pasti akan ada body break area zone ini. Nah, itu pada time frame daily-nya. Yang perlu kita pahami lagi di time frame daily ini, setelah dia membuat kenaikan sampai setinggi ini ya. Nah, di situ dia retestnya masih kecil banget ya. Dia retest sampai di shadow candlestick bearish ini. Dia lanjut lagi teman-teman melakukan kenaikan. Jadi yang bisa kita simpulkan, nah kita itu harus hati-hati dalam melihat nanti struktur di zone ini teman-teman. Karena apa? Karena belum ada retest yang signifikan setelah harga membuat ATH yang baru. Kalau kita lihat di histori sebelumnya, di mana harga ini membuat retest yang cukup dalam ya. Kalau di gold ini kan sejauh ini sudah gede ini teman-teman, sudah ribuan poin itu. Nah, untuk kali ini kita perhatikan di zone ini dia juga membuat retest yang lumayan besar juga teman-teman, lumayan dalam, lalu naik. Nah, di zone ini dia belum ada membuat retest seperti histori sebelumnya teman-teman. Jadi itu yang perlu nanti kita hati-hati di area atas ini. Kalau sudah terlalu tinggi seperti ini biasanya kan akan tetap ada retest ya, lalu harga kembali lanjut naik. Nah, kita kan belum tahu nih kapan dia melakukan retest yang lebih dalam. Nah, yang jelas nanti kita sesuaikan dengan mechanical strukturnya saja teman-teman. Kalaupun masih bias buy, ya kita tetap bisa entry posisi buy ataupun ikutin tren. Nah, tentunya melihat pola konfirmasi yang muncul. Itu aja teman-teman untuk mengantisipasi terjadinya retest saat kita entry. Ya, jadi kita turun time frame ke 4, coba kita cek area resist terdekat ya. Resist sebelumnya pada zone area ini breakout full body, kita sudah punya resist juga di area sini. Nah, ini yang kita cek tadi pada daily, dia berupa shadow candlestick bearish. Di H4 dia merupakan resisten dan sudah break full body. Jadi kita nanti cukup pantau sampai maksimal sejauh ini ya, sejauh zone ini. Karena ini analisa untuk scalpingan atau harian aja. Oke, itu sedang ada rejection tapi sudah melakukan kenaikan kembali. Untuk area terdekat pada time frame H4 yang bisa kita cek, nah berupa resisten ini teman-teman. Ini nanti akan menghalang harga untuk melakukan penurunan. Jadi harga bisa aja membuat support area di zone resist ini, seperti ini. Oke. Nah, jadi zone ini nanti yang perlu kita pantau ya, itu batasnya. Kalau sampai di break seperti ini kan berarti ada potensi harga akan retest lebih dalam. Kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya itu kan kita kasih itu area kunci yang ketika di break akan ada penurunan yang lumayan lah. Nah, namun untuk terakhirnya kan dia gagal terus ya, gagal break full body sehingga harga lanjut ke atas. Oke, coba kita masuk ke satu. Area kemarin yang kita maksudkan adalah zone area ini ya. Nah, di sini kan sudah di sweep, lalu zone-nya ya zone ini sekarang teman-teman yang harus di break full body. Oke, nextnya kita coba cek dulu untuk area di H1 ini. Area pada H1 nextnya itu setelah resisten ini di zone ini harus kita refine. Nah, kita lihat adanya support area di sini. Oke, nextnya itu ini juga harus di refine ya,
termasuk nanti zone ini mungkin ada zone area support di situ pada time frame kecilnya yang bisa digunakan ya. Jadi untuk H1 hanya zone ini dan resist ya. Oke, harga kembali membuat high yang lebih tinggi teman-teman. Nah ini ya, ini kan sudah terjadi high yang lebih tinggi. Kalau melihat di sebelah kirinya ini areanya kosong ya. Jadi kita tidak tahu nanti sejauh mana harga ini akan naik dan area apa yang ada di sebelah kiri ya, karena itu area kosong teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek langsung mechanical struktur M15-nya. Nah, tentunya resisten ini ya, resisten ini sudah breakout, berarti ada boss di sini. Ini kemarin gagal di break ya. Ini ya, area zone ini gagal di sini, dan ini low-nya juga penurunan dari zone ini. Nah, ini ternyata gagal juga ya. Gagal di break dari zone area resist yang sudah breakout ini. Nah, namun ini kan menjadi area pantau seperti ini ya, karena biasanya resisten, nah itu bisa menjadi support area di sebelah sini, atau resisten become support. Oke. Jadi sekarang kita sudah dapat biasnya itu sedang bias buy. Ya, untuk high-nya saat ini sudah menjadi high valid ya. Jadi kalau sampai ini di body break ini dalam waktu dekat ini, berarti area struktur kita di zone ini teman-teman. Jadi ini yang pertama sekali yang bisa kita pantau. Ini yang pertama. Kalau ini body break, kita punya struktur yang terbaru di sini. Karena saat ini dia masih di sweep, jadi ini masih high valid. Nah, seperti ini ya. Kalau breakout berarti kita punya area trading sampai pada zone area ini. Kalau break full body. Nah, kalau tidak, dia hanya sweep, berarti nanti kita pantau area buy kita di zone ini salah satunya. Zone resisten ini. Nah, ini area entry kita untuk posisi buy. Sorry. Kita marking di zone ini aja ya. Yang jelas kita tahu ini resisten, di sana juga ada resisten. Oke, ini salah satunya area kita untuk posisi buy. Nextnya, nah zone ini juga bisa kita gunakan. Nextnya, nah di zone ini ya kita marking di zone ini. Nextnya di area support, coba kita cek ya. Area support sudah di ini ya, sudah diambil ya, itu sudah termitigasi di sini dan di sini. Jadi kita tidak bisa gunakan lagi. Paling itu sisa di shadow candlestick ini. Nah, ini teman-teman masih ada support area di sini. Oke, jadi ini ya area kita untuk posisi buy. Ya memang kalaupun dia di sini terjadi break body, ya area yang kita marking ini ya tetap bisa teman-teman sebagai area buy-nya. Ya memang strukturnya sudah di zone atas ya, tapi tetap karena zone ini masih zone yang fresh ya, tetap aja bisa kita jadikan sebagai zone entry untuk posisi buy. Walaupun nanti di zone ini dia break full body. Jadi yang pertama sekali saya ulangi untuk area pantau kita zone ini, apakah nanti full body break atau tidak. Kalau iya, maka kita area tradingnya sampai pada zone ini bisa kita pantau area buy kembali. Nah, kita gambarkan aja. Pertama sekali, kalau breakout seperti ini kita bisa siap-siap posisi buy. Nah, namun harus terkonfirmasi ya, karena kalau tidak, nah dia nanti bisa terjadi retest ini teman-teman, seperti ini. Nah, bisa terjadi retest seperti ini. Seperti yang sudah kita katakan tadi, zone area yang kita marking ini tetap bisa kita jadikan area buy ya, karena masih fresh teman-teman. Dimana nanti yang terkonfirmasi ya sudah kita gunakan untuk posisi buy. Jadi kalaupun terjadi di sini bos yang baru, area entry kita yang kita marking ini tetap bisa kita gunakan. Oke teman-teman, ini dua potensi yang bisa kita pantau buat hari ini ya. Oke, itu aja ya. Mungkin sudah cukup jelas banget yang bisa kita pantau di XAUSD untuk scalping yang 15 ya.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.